Saya ingin memberikan satu mata praktikum praktikum yang sempat tertunda beberapa minggu terkait dengan sensitivity test ya. Sensitivity test ini adalah suatu tes yang dilakukan untuk melihat atau mengidentifikasi apakah bahan yang kita tes itu masih sensitif apa tidak terhadap suatu mikroba. Mikroba ini bermacam-macam tergantung apa yang ingin kita lihat ya. Kalau kita lihat memang disease ini atau penyakit yang ada di rongga mulut ini banyak disebabkan oleh suatu mikroba terutama bakteri maupun jamur ya. Ada beberapa virus yang mungkin bisa menyebabkan juga yaitu terkait dengan satu kelainan yang sering dijumpai yaitu recurrent aphthous stomatitis ya yang disebabkan oleh virus uh, virus herpes zoster ataupun virus atau ataupun herpes zoster ya herpes labialis yang disebabkan oleh virus Coxsackie ya. Ini tentu merupakan sesuatu yang harus patut diperhatikan bahwa apabila tidak dilakukan suatu antisipasi untuk melihat obat-obat yang digunakan di pasaran apakah masih sensitif, apa moderat atau sudah resisten, maka ini bisa menimbulkan suatu kerusakan yang terus berlanjut dari suatu disease yang disebabkan oleh suatu mikroba baik bakteri, jamur, ataupun bentuk-bentuk mikroba yang lain. Yang pada umumnya, ya dari beberapa organisasi dunia, yaitu WHO, menyatakan bahwa antibiotika resistensi ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, ya, di berbagai belahan dunia karena akan dapat menyebabkan suatu peningkatan baik morbidity atau angka kesakitan ataupun mortality ya. Beberapa kelainan-kelainan ini yang disebabkan oleh ada 6 mikroba yang terus dipantau oleh organisasi dunia ya. Baik oleh WHO. Ini ada 6 yaitu E. coli, Staphylococcus aureus, kemudian Klebsiella, ada Streptococcus ya, kemudian ada Pseudomonas. Escherichia coli yang kita sering jumpai di mana habitatnya adalah di dalam saluran gastrointestinal, biasanya penyebab diare. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan suatu meningitis atau bisa septisemia sehingga masuk ke dalam organ-organ vital ya seperti pada organ-organ otak ya yang disebut dengan meningitis. Kemudian ada Staphylococcus aureus ya, ini merupakan bakteri gram positif di mana ini banyak dijumpai pada kasus-kasus bedah mulut ya, kasus-kasus abses yang terjadi setelah proses ekstraksi ataupun proses gangren yang disebabkan oleh gigi-gigi yang sudah mengalami suatu kerusakan yaitu gangren pulpa yang kemudian terkontaminasi dengan beberapa mikroba di sana sehingga bisa menimbulkan suatu pembengkakan ya. Staphylococcus ini mempunyai 2 spesies yaitu aureus dan Staphylococcus pyogenes. Ini sering dijumpai ya, terutama aureus ini yang sangat patogen karena memiliki beberapa satu enzim ya, enzim-enzimnya ini yang akan bisa menyebabkan suatu kerusakan terhadap suatu jaringan ataupun merusak antibodi struktur komponen dari antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini bakteri-bakteri ini sering mengalami suatu mutasi ya, bisa mengalami mutasi pada permukaan selnya
karena sel, permukaan sel itu bisa dikenali oleh antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ligan yang ada di permukaan sel daripada bakteri-bakteri tertentu yang ada bakteri-bakteri gram positif ataupun dibagi menjadi dua ya, bakteri itu gram positif dan negatif. Yang itu pola pengenalan oleh antibodi kita itu berbeda-beda, di mana pada permukaan sel baik itu neutrofil atau makrofag kita memiliki tolerir reseptor 2 untuk mengenali gram positif ya, seperti Staphylococcus aureus ya, Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada beberapa yang untuk mengenali gram negatif ya, itu misalnya tolerir reseptor 4. Nah, supaya tidak dikenali oleh reseptor yang ada di dalam pada permukaan sel, sel innate immunity ataupun adaptive immunity kita, maka bakteri-bakteri ini sering mengalami suatu mutasi, mengalami suatu perubahan-perubahan struktur permukaan daripada sel yang ada di permukaan daripada selnya, ya, struktur DNA-nya kemudian berubah juga di sana sehingga sulit untuk mengenali. Kemudian ada Klebsiella pneumoniae. Ini penyebab gangguan pernafasan termasuk Streptococcus pneumoniae dan ada Pseudomonas aeruginosa ya. Ini banyak menimbulkan berbagai macam suatu kelainan-kelainan di dalam suatu tubuh kita, sehingga ini bahkan kalau tidak ditangani dengan tepat bisa menyebabkan suatu septisemia dan bisa menyebabkan baik morbidity ataupun mortality-nya ya. Sebelum tahun 2019 ini sudah dikenal beberapa proses kematian yang disebabkan proses resistensi yang disebabkan oleh kematian yang disebabkan oleh resistensi daripada bakteri-bakteri ini, yaitu sekitar 929.000 jiwa. Dan sampai pada tahun 2019 itu sudah meningkat menjadi 357 million atau 3,57 juta kematian yang disebabkan oleh resistensi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apabila resistensi terus kita berikan suatu antibiotika tetap yang mana bakteri itu sudah resisten terhadap antibiotika itu, maka sama saja memberikan sesuatu obat yang tidak memiliki potensi untuk membunuh ataupun menghambat pertumbuhan dari suatu mikroba ini. Oleh karena itu terus dilakukan suatu pantauan oleh Badan Lembaga Dunia terkait dengan proses resistensi yang disebabkan oleh suatu mikroba-mikroba. Ini proses untuk mengukur sensitivitas dari suatu tidak hanya bergantung pada 6 ini, tapi juga tergantung pada beberapa bakteri-bakteri ataupun jamur yang ada di rongga mulut kita seperti Streptococcus mutan ya. Kemudian ada Porphyromonas gingivalis penyebab periodontitis kronis ataupun actinomycetum bakteri AA actinomycetum comitan atau yang dikenal dengan bakteri AA sebagai bakteri penyebab periodontitis akut ya. Ini sangat progresif karena memiliki beberapa komponen-komponen yang mampu merusak struktur daripada bahan pembentuk tulang pada jaringan penyangga daripada gigi kita, sehingga dengan progresif sekali akan menyebabkan banyak kerusakan di sana, sehingga terjadi kegoyangan gigi karena jaringan penyangganya dirusak ya, di mana proses osteoblasnya akan lebih meningkat, osteoblas menurun dibandingkan osteoklasnya karena komponen-komponen
penyebab itu akan dipicu oleh adanya suatu uh, enzim-enzim ataupun toksin-toksin yang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Kenapa resistensi ini bisa terjadi? Ada dua mekanisme. Resistensi antibiotika bisa terjadi. Yang pertama dari aspek mikrobial, kemudian ada aspek antibiotikanya. Dari aspek antibiotika, kenapa kita sering menjumpai bahwa ada orang-orang yang merasa kurang enak badan atau merasa ada suatu pembengkakan baik di tubuhnya ataupun di dalam rongga mulutnya membeli suatu antibiotika secara bebas dan mereka tidak sadar bahwa tidak mengerti bagaimana proses penggunaan antibiotika yang tepat. Sempat dalam beberapa tahun ke belakang itu proses pembelian antibiotika tidak bisa dibeli secara bebas di apotek-apotek itu. Tapi sekarang sepertinya sudah longgar lagi bahwa pembelian bebas sudah diperkenan. Bisa dijuali oleh beberapa toko-toko obat atau apotek yang ada di wilayah Surabaya ataupun mungkin di wilayah-wilayah yang lain. Ini merupakan suatu sebab sebab terjadinya kerentanan dari suatu mikroba terhadap antibiotika. Karena proses pemberian antibiotika itu harus adekuat dalam kurun waktu yang tertentu. Bentar ya, ada telepon sebentar ya. Maaf ya, ada telepon masuk. Ini ya, salah satu adalah antibiotika dijual bebas ya. Antibiotika yang dijual bebas dengan pengguna yang tidak mengerti bagaimana aturan menumbuhkan aturan melakukan suatu minum antibiotika yang benar.
Kemudian yang kedua adalah penggunaan antibiotika untuk merangsang pertumbuhan pada beberapa peternakan, ya. Jadi antibiotika dipakai sebagai sarana untuk mempercepat proses pertumbuhan, ya, growth promoting substansi. Ini misalnya pada ayam-ayam itu, ayam-ayam potong itu, ataupun pada peternak-peternak lain biasanya menggunakan itu untuk merangsang pertumbuhan supaya cepat tumbuh besar dari suatu ayam itu kadang-kadang menggunakan suatu antibiotika. Sehingga di dalam kandungan tubuh itu banyak sekali kandungan antibiotikanya yang apabila kita makan tentu ini bisa menyebabkan suatu intervensi ke dalam suatu mikroba yang ada di dalam rongga mulut kita dengan dosis yang tidak adekuat tentunya, ya. Kemudian pemberian antibiotika pada pasien yang pasien-pasien moderat sampai pasien-pasien yang disebabkan oleh infeksi yang sangat parah yang tidak adekuat, ya. Karena apa? Pemberian antibiotika tentu ini memberikan bervariasi dosisnya tergantung keparahan dari disease ataupun penyakit yang diderita oleh suatu pasien tersebut, ya. Rentang dosis itu ada antara dosis terendah sampai dosis maksimal, tergantung dari kasus yang muncul. Apabila moderat, apabila kasusnya itu ringan, tentu diberikan yang paling ringan cukup. Tapi kalau pada kasus moderat ataupun pada kasus yang severe atau yang parah, tentu menggunakan dosis yang maksimal supaya bisa membunuh secara tuntas mikroba penyebab dari suatu disease-nya. Dari aspek mikroba, ini dapat memproduksi suatu enzim. Enzim ini seperti penisilin, ya, cephalosporinase, fosforilase, ini mampu menginaktifkan antimikrobial compound. Kita tahu bahwa sel-sel immunity kita itu memproduksi suatu antimikroba untuk membunuh mikroba-mikroba patogen, ya. Ada antimikrobial peptida yang disebabkan oleh pelepasan dari sel neutrofil ataupun makrofag seperti HNP1, Human Neutrophil Peptide 1 sampai 3. Kemudian ada human beta defensin. Itu akan dinonaktifkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan suatu mikroba, ya. Kemudian ada perubahan target dari satu obat, ya. Ini disebabkan karena bakteri-bakteri ini merubah komposisi target yang dari suatu obat terhadap sel bakteri sehingga tidak akan bisa efektif dalam membunuh dari satu sel-sel bakteri tersebut, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikat satu obat itu sehingga obat itu tidak akan bisa secara aktif dalam melakukan suatu proses terapinya di sana. Kemudian mereduksi permeabilitas dari membran bagian luar dari satu sel bakteri. Kemudian mengaktifkan drug efflux, ya. So di sini meningkatkan sejumlah endogenis substansi yang akan mengaktifkan yang diaktifkan sebagai antagonis terhadap dari suatu obat itu. Jadi beberapa mekanisme mekanisme pertahanan bakteri yaitu sangat kompleks dan ini membuktikan bahwa ini adalah satu efektif untuk membuat bakteri-bakteri ini atau mikroba ini tetap survive di alam ini sehingga dengan berbagai metode-metode ataupun penemuan-penemuan yang kita lakukan terhadap dari satu riset-riset, ya, kita lihat sekarang sudah ada beberapa berbagai generasi terbaru antibiotika yang itu berfungsi supaya untuk mengaktifasi daripada
proses resistensi yang ditimbulkan oleh suatu bakteri-bakteri ini, ya. Bagaimana tujuan kita melakukan suatu mengukur sensitivity test ini adalah untuk membantu para dokter gigi ataupun dokter, ya, untuk memilih antibiotika sebagai terapi yang paling efektif, ya. Ini untuk mengantisipasi resistensi berbagai sejumlah antimicrobial resistance surveillance system ini yang ada di dunia. Misalnya WHO membuat satu global antimicrobial resistance and disease surveillance system atau GLASS, ya. Kemudian ada European, di Eropa ada European Antimicrobial Resistance Surveillance Network yang disingkat IARS NETS. Kemudian ada ER Lab Network, ya. Semua ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara efektif dalam mencegah terjadinya suatu infeksi dan berfungsi sebagai kontrol infeksi, ya. Berbagai monitoring yang dilakukan terhadap resistensi patogen seperti MRSA atau Methicillin Resistance Staphylococcus aureus ini dikeluarkan oleh Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan berbagai macam resistensi dari mikrobanya tersebut, ya. Kemudian ada vancomycin resistensi yang dikeluarkan oleh Enterococci, ya, kuman-kuman Enterococcus, kuman-kuman enterik. Kemudian ada ESBL yang di mana ini adalah merupakan suatu controlling terhadap resisten terhadap beta laktamase. Kemudian ada CRIB, ya, kemudian ada colistin resistensi bakteri. Semuanya ini adalah terus dievaluasi untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan resistensi bakteri-bakteri ini terhadap suatu perubahan sensitivitas terhadap suatu antibiotika. Ada beberapa metode antimicrobial susceptibility testing, yaitu metode yang paling sederhana, yaitu phenotypical methods, ada molecular based methods, ada mass spectrophotometry. Tentu dari berbagai macam metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yang mana semakin mutakhir, semakin melibatkan berbagai komponen-komponen keilmuan molekuler ataupun genetik, ini tentu memiliki biaya yang tidak murah, ya. Tetapi dengan phenotypical method ini merupakan salah satu yang sering dipakai, yang relatif lebih bisa dipertahankan, bahkan bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai keuntungan dan kekurangan yang dimilikinya. Ada dilusi, ada difusi, ada gradient test, ya, ada chromatogenic automatic device. Ini yang kita coba sampaikan nanti adalah dilusi, difusi, dan gradient test. Ya, ini yang sering dipakai dan ini masih sampai sekarang masih sering dipakai oleh kakak-kakak kelas kalian untuk melakukan suatu metode uji sensitivity test terhadap suatu mikroba. Metode antibiotika sensitivity test ini guideline-nya adalah Clinical Laboratory Standard Institute yang distandarisasi di dunia sebagai dasar. Ini mengontrol terkait dengan bagaimana metode yang digunakan dan kemudian bagaimana bahan-bahan yang digunakan supaya terstandar, supaya bisa dipertahankan, dipertanggungjawabkan pelaporannya. Tujuannya adalah sebagai guide clinician
untuk menseleksi antibiotika yang terbaik untuk suatu terapi terhadap kelainan-kelainan di dalam suatu rongga mulut, ya. Ini untuk mencegah changing trend, perubahan-perubahan tren lokal isolate, ya, adanya suatu mutasi-mutasi tadi. Ini kemudian yang ketiga adalah bakteri memiliki suatu kemampuan untuk mengembangkan proses resistensinya, maka perlu dilakukan suatu controlling antibiotika sensitivity test sebagai salah satu metode untuk mengantisipasi resistensi. Metodenya ada dua, ada yang direct, kemudian di mana metode direct ini untuk mengukur aktivitas satu atau lebih. Ya. Metodenya adalah secara direct, ya. Ada dua metodenya, yaitu dilusi dan difusi tadi. Metodenya yang secara langsung mendeteksi keberadaan spesifikitas resistensi dari bakteri-bakteri yang telah kita lakukan suatu uji. Ada difusi, ada dilusi, ada dan difusin. Kombinasi dari difusi dilusi yaitu diffusion and dilution methods. Difusi yang sering dipakai adalah metode Kirby-Bauer, ya. Ini ditemukan oleh suatu ilmuwan bernama Kirby-Bauer, yang mana ini bisa dipakai sebagai salah satu uji, tetapi sifatnya adalah kualitatif, tidak dapat melihat sebagai menunjukkan suatu angka besaran daripada dosis yang diberikan sebagai MIC ataupun MBC-nya. MIC adalah minimal inhibitory concentration, di mana merupakan satu dosis terkecil yang dipakai sebagai suatu terapi untuk melakukan suatu terapi yang masih memberikan efek terapi. Tapi kalau MBC adalah microbicidal, minimal microbicidal concentration, di mana di situ merupakan konsentrasi terkecil untuk membunuh hampir 99% daripada antimikrobial yang kita uji, ya. Kemudian dilusi menggunakan serial dilution, yaitu pengenceran seri. Pengenceran seri ini bisa setengahnya, sepersepuluhnya, ataupun yang lainnya. Kemudian difusi dan dilusi menggunakan suatu alat yang disebut dengan satu alat itu berubah. Bisa kita semuanya ini bisa dibeli di toko-toko untuk toko-toko kedokteran yang merupakan satu sudah di situ sudah memiliki suatu kandungan-kandungan antibiotika tertentu dalam satu kemasannya. Sifatnya ini adalah kuantitatif, ya, bisa untuk melihat MIC ataupun MBC. Ini satu diffusion method, di mana kita lihat ini merupakan suatu hasil, ya, dari uji sensitivity test dari berbagai macam antibiotika dalam satu isolat, yaitu misalnya Staphylococcus aureus saja atau E. coli saja, tetapi menggunakan berbagai macam antibiotika. Ini ada kodenya di sini, antibiotika apa yang digunakan. Misalnya golongan penisilin, golongan cephalosporin, atau golongan ciprofloxacin dan sebagainya, ya, untuk melihat efektivitas. Semakin besar zona hambatnya ini, zona bening, maka semakin efektif. Tapi tentu harus dilihat dengan standar-standar yang sudah ditentukan
oleh Badan Controlling Dunia CLSI tadi, yaitu berbagai surveillance yang network yang digunakan yang untuk memantau terjadinya suatu resistensi ini. Paper disk ini paper disk ya, paper yang berbentuk bulat. Ini merupakan suatu sejumlah antibiotika yang digunakan untuk melihat perubahan secara dinamis terbentuknya zona bening dalam suatu uji, ya. Penggunaannya yaitu ada metodenya, nanti akan saya jelaskan lebih detail bahwa kita melakukan satu uji ini tentu sebelum meletakkan paper disk ya, paper disk ini diaplikasikan pada permukaan agar plate yang sudah diinokulasi dengan bakteri uji yang akan diuji. Inoculated ya, yang sudah diinokulasikan, kemudian dilakukan tes dengan cara meletakkan disk ini pada bagian-bagian permukaan daripada agar plate yang sudah ada pertumbuhan bakterinya. Idealnya memang tidak sebanyak ini. Idealnya biasanya digunakan untuk satu disk ini adalah menggunakan 6 ya. 6 paper disk. Kenapa? Karena ini kalau daya bunuhnya masih besar, maka tentu diameternya akan besar. Kalau sudah berbenturan, maka tentu kita tidak bisa efektif dalam melakukan suatu pengukuran. Disk diffusion ini metode Boer methods prosedur yang dilakukan ini setiap metode tentu ada keuntungan, ada kelebihan dan ada limitation-nya. Ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Tidak ada satu metode apapun yang tidak memiliki satu kekurangan ya. Ini kekurangannya apa? Metode ini adalah tidak bisa dipakai untuk menguji bakteri-bakteri yang bersifat fastidious ya. Ya, walaupun bisa, itu nanti keakurasinya akan menjadi berkurang. Fastidious organism ini adalah bakteri-bakteri yang memiliki yang membutuhkan suatu nutrisi-nutrisi yang sangat kompleks untuk proses tumbuh dan kembangnya, membutuhkan satu protein, membutuhkan satu bahan-bahan asam amino ataupun bahan-bahan yang lain ya, yang seperti mineral ya, mineral yang mikro, zinc dan sebagainya. Itu apabila dilakukan suatu uji ini, maka tentu bisa mengurangi keakuratan. Kemudian masih belum dipakai sebagai gold standard test. Karena apa? Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal.
Tapi tentu dengan suatu prosedur yang benar, ini masih bisa dilakukan suatu sebagai satu sarana untuk mengontrol atau melaporkan terjadinya suatu resistansi dari suatu antimikrobial, ya. Keuntungannya ini dapat tes ini digunakan untuk membedakan berbagai macam antibiotika untuk mencegah terjadinya suatu infeksi, ya, dengan melihat diameter yang dihasilkan, maka tentu ini bisa didefinisikan bahwa itu masih potensial apa tidak. It can be useful, ya, juga dapat digunakan untuk memonitoring antimikrobial dan untuk menseleksi sifat-sifat daripada karakteristik antimikrobial agent, ya. Apakah itu resisten, apakah itu moderat, apakah itu potensial, ya. Biayanya relatif murah. Karena apa? Karena di dalam satu uji itu bisa dalam satu plate yang ada koloninya itu bisa untuk menguji berbagai macam antibiotika, 6 ataupun 6, idealnya 6 antibiotika yang akan kita tes, ya. Penggunaan daripada metode ini masih masih merupakan sesuatu yang penting untuk dipakai sebagai salah satu monitor antimikrobial resistensi, ya. Bisa dipakai sebagai clinical guide untuk memilih antimikrobial agent yang bisa kita berikan kepada penderita-penderita yang disebabkan oleh suatu antimikrobial ini. Ini masih bisa digunakan untuk sebagai informasi untuk melihat keakuratan ataupun resistensi dari satu antimikrobial ini. Ini ada beberapa kandungan bahan-bahan atau material yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara penyimpanannya yang benar, ya. Nah, ini penyimpanan ini juga akan mempengaruhi hasil, ya. Kalau tidak disimpan dengan pada suhu yang benar, maka tentu efektivitasnya akan menjadi menurun, ya. Misalnya pada beta laksam kelas drug, ya, untuk mengontrol untuk melihat resistensi terhadap beta laktamase apa tidak, itu penyimpanannya tidak pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, tetapi harus disimpan di frozen, ya. Bagaimana cara penggunaannya? Setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanan, tidak boleh langsung digunakan, harus didiamkan di dalam suatu udara lingkungannya 1 sampai 2 jam sebelum digunakan, ya. Pada saat pengiriman pun harus menggunakan suatu alat-alat pengatur suhu atau refrigerated, ya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah expired of drug-nya. Karena kalau pada obat-obatan yang sudah expired, sudah melewati batas waktu penggunaan, tentu tidak memiliki suatu efektivitas yang seperti yang diharapkan, ya. Ini media yang sering digunakan adalah media nutrien agar, ya, media padat, karena yaitu media yang mengandung peptan, ada starch, kemudian beberapa beef infusion yang bisa dipakai sebagai untuk bahan dasar dari suatu ini. Nah, ini memang relatif hampir semua bakteri-bakteri ini bisa tumbuh secara baik pada media ini, kecuali kecuali yang fastidious pathogen, ya. Ini
Kalau ditumbuhkan di media agar, walaupun bisa tumbuh tetapi tidak maksimal, ya. Kemudian standar inokulum yang akan kita ujikan, yang akan kita berikan kepada, yang kita apply-kan kepada media agar, ini harus memiliki suatu standar, ya. Biasanya yang dipakai adalah 0,5 McFarland standar. Yang diberi, kalau kita bisa membeli bebas, membeli yang sudah paten, ini ada beberapa tabung, di mana tabung-tabung ini kursor saya ini bisa dilihat ya, berjalan ini ya. Bisa, Prof. Ya, ini adalah salah satu, ini merupakan suatu standar McFarland yang kita beli bebas ya. Standar McFarland ini ada berbagai macam, mulai dari standar McFarland 1 sampai 9 ya. Yang berisi 0,5 McFarland standar, 0,5 sampai 9. 0,5, 1, 2, 3 sampai 9. Yang membedakan adalah kekeruhan atau kepadatan daripada bakteri yang ada. Kalau kita misalnya membuat sendiri, maka ada beberapa bahan bakunya ini, kemudian harus kita cocokkan dengan standar yang sudah ada, yang sudah baku. Kalau sudah beli bebas, ya tinggal pakai, tinggal mencairkan, ya. Untuk melihat standarisasi itu ada bisa selain secara manual, bisa menggunakan suatu spektrofotometer, yaitu menggunakan panjang gelombang 625 nanometer, di mana nilai absorbansi. Spektrofotometer ini kan untuk melihat absorbansi, di mana absorbansinya adalah 0,008 sampai 0,1. Ini dianggap dengan setara dengan 0,5 McFarland yang berisi 3×10⁸ colony forming unit per mili pada cairan tersebut. Ini adalah satu metode ya. Ini kita lihat pada gambar nomor 1, ini sudah ada mikrobanya ya. Ini mikroba yang sudah kita tanam dalam suatu media agar menggunakan metode strict methods ya. Mulai di sini mulai padat sampai yang tidak padat, bentuk satu koloni tersendiri. Kalau ini kan bertumpuk-tumpuk. Kita ambil, kemudian kita benihkan ke dalam satu media cair ya. Ada media cair, kemudian kita inkubasi, setelah itu kan ada pertumbuhan. Setelah ada pertumbuhan, baru kita membuat satu inokulum standar ya. Inokulum standar. Ini kita lihat kekeruannya. Apakah keruannya sesuai dengan 0,5 McFarland atau tidak. Ini metode manual. Ini saya secara manual dicocokkan kekeruannya dengan lapangan lapangan yang gelap atau warna kecoklatan, sehingga akan bisa lebih kontras, sehingga bisa dilihat kemiripan daripada standarisasi. Dan ini pun membutuhkan suatu keahlian tertentu ya. Kalau pakai alat spektrofotometer, tinggal masukkan, mengatur panjang gelombang 625-nya, kita tinggal dilihat standar observansinya. Kalau misalnya terlalu pekat, ya dicairkan lagi, ditipiskan secara seri. Setelah sama, itu baru dianukulirasikan kepada media agar padat. Ini ya, mulai menggunakan satu rotasi, biasanya adalah strict method, ya mulai dari atas gini, kemudian terus beberapa gradien, sampai akhirnya sampai pada ujung-ujung yang terakhir dioleskan ini. Finally, pass the sweep round of the edge of agar surface. Jadi diletakkan digosokkan di yang terakhir, nanti cotton budnya ini dioleskan di ujung-ujungnya ya. Terus kemudian baru diinkubasi, baru inkubasi ini pada beberapa menit, biarkan beberapa menit, kemudian diberi suatu paper disk diletakkan. Ini secara manual menggunakan pinset.
Ya, ini ada 6. Ini antibiotika tertentu yang berbeda dengan antibiotika yang tadi, yang satu dengan yang lainnya. Kemudian baru diinkubasi. Kalau ini menggunakan suatu alat eh, di mana ini nanti ditaruh di atasnya ini, ujung-ujung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Ini 8. Kalau misalnya diameternya besar nanti ya tidak bisa berdepet-depetan ini. Kalau secara manual bisa kita 6. Sementara ini kalau misalnya kita butuh 8 ya nanti kita atur jaraknya di sini kita selingi satu persatu ya. Kemudian ditaruh di pas di atasnya agar yang terbuka, kemudian dipencetkan ya. Setelah itu baru terbentuk seperti ini nanti ya. Ini 6 ya. Ini setelah diinkubasi. Ya, ini inkubasinya berapa? 16 sampai 18 jam ya. Lihat adanya suatu tumbuhan. Untuk Staphylococcus biasanya lebih enak dilihat di dalam satu apa namanya menggunakan uh, transmitted light, disinari dari sumber belakangnya sehingga akan lebih tajam. Ini setelah terjadi diinkubasi tadi 16 sampai 18 jam, ada yang terbentuk suatu zona hambat atau yang disebut dengan zona bening, yang disebut dengan zona hambat atau zona inhibition. Di mana ini prosesnya, bagaimana mekanismenya? Antibiotika yang kita letakkan ini akan berdifusi menuju ke daerah sekitar dan sekitar daripada peperdis yang di mana di sini asalnya ini ada pertumbuhan, tapi karena ada efek daya bunuhnya maka di sini mati semua sehingga tidak tampak adanya satu pertumbuhan. Tetapi begitu menjauh lagi sudah ada terlihat pertumbuhannya di sana. Ya, cara mengukurnya bisa secara manual dengan penggaris atau dengan digital kaliper ya, per kaliper. Ini kaliper yang berpasangan. Di sini jangka seorang ini ada indikator pembukaannya ini selalu diikuti dengan indikatornya ini. Nah, ini interpretasi. Setelah dapat hasil tadi diukur, diinterpretasikan. Ini sudah standar CLSI yang terus diupdate ya. Yang bisa kita browsing di dalam satu CLSI atau NTCC, NCLLSL ya. Ini seperti contohnya Staphylococcus species ya. Dan yang diuji terhadap cefazolin, clindamycin, erythromycin, gentamicin, kemudian ada oxacillin dan seterusnya. Ini standar ini sudah ditentukan, kita tinggal tinggal melihat diameternya di berapa hasil ujinya. Kalau kurang dari 14 mm berarti adalah resisten. Kalau antara 15-17 berarti immediate. Kalau susceptible itu lebih dari 18 mili. Begitu pula dengan yang lainnya tentu berbeda-beda ya. Clindamycin ataupun bakteri yang lain selain Staphylococcus aureus ya juga memiliki hal yang berbeda hasilnya. Contoh ini terhadap Pseudomonas aeruginosa ya, gram negatif, roots batang gram negatif. Pseudomonas bisa menyebabkan suatu kerusakan pada kulit maupun muka serongga mulut kita, bahkan bisa menyebabkan suatu kematian kalau mengenai organ-organ vital. Amoksisilin yang diujikan, kemudian ada sampai cefaximib, cefatacin atau cefat, ini generasi di atasnya amoksisilin, kemudian ada gentamicin ya. Ini standarnya seperti ini ya. Terhadap E. coli ini berbeda ya.
Ini salah satu contoh saja ya. Kita coba lihat. Ini penggunaan antibiotika amoxicillin 30 mikrogram ya, mikrogram. Ini merupakan suatu standar yang sudah dipakai oleh pihak industri yang sudah terhadap suatu efektivitas dari suatu antimikroba ya. Tentu pada dosis yang berbeda ini memberikan suatu respon yang berbeda lagi nanti dari satu tabel-tabel ini ya. Kita lihat amoxicillin di sini baik terhadap Pseudomonas aeruginosa maupun E. coli dengan standar yang sama ya, lebih dari 17, 15, 16, kurang dari 11 ya. Tapi untuk ampicillin ada perbedaan di resistensinya di sini. Kalau kurang dari 13, kalau dengan amoxicillin berarti kurang daripada 14, kalau ini kurang dari 13. Dengan dosis 10 mikrogram yang diberikan. Dan ini nanti kalau ingin melihat tentu harus dosisnya itu sudah kita ketahui dulu, baru kita tes sebagai informasi penggunaan dosis sekian sudah dianggap satu resisten apa tidak ya. Distribution methods ini ini adalah contoh dari Staphylococcus aureus yang diberikan pada beberapa mikroantibiotika dengan dosis yang sudah ditentukan ya. Misalnya adalah tetracycline, cefalotin. Nah, bagaimana untuk mengenali ini yang mana yang tetracycline, yang mana eritrosin? Ini ada di atasnya, ini ada kodenya, ada kode namanya. Kalau adik-adik nanti misalnya meneliti obat-obat tertentu, ingin tahu efektivitasnya sebagai terhadap bakteri-bakteri penyebab gingivitis misalnya, ya berarti di sini menggunakan suatu bakteri-bakteri penyebab gingivitis, yaitu bakteri Porphyromonas Bacteroides, ya, bakteri gram negatif. Ini beberapa contoh ya terhadap berbagai antibiotika. Ini ada zona hambat, ada yang tidak memiliki zona hambat, berarti sudah tidak efektif sama sekali di sini. Ada yang memiliki zona hambat terhadap mikroba pada anti mikroba yang berbeda-beda. Ini kendala kalau misalnya terlalu berdekatan, sehingga kalau efek antimikrobanya itu besar, maka akan menjadi pertumbuhan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya kalau sangat sulit kalau pada sisi yang sebelah ini. Tapi kalau ini misalnya benturan juga sama ini, ya tidak bisa terbaca akhirnya. Ini kan masih ada yang tidak berbenturan. Ya, itu tentang dilution method yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum saya lanjutkan ke serial dilution, ya, apakah ada pertanyaan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya izin sholat dulu ya, bagi yang beragama Islam monggo sholat dulu, nanti kita lanjut ya, 5 menitan ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof.
Hmm.
Saya lanjutkan ya. Sebentar. Saya coba dulu. Lisensi dulu aja ya. Kelas C ini ya, Nakia ya. Nggih, Prof. Kelas C. Oke, ya, saya coba buka ini dulu. Mestinya kemarin tanggal 19 ya, 19 November.